Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa ba'd. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bermajelis kembali ya, setelah beberapa pekan kita terjeda dari pembahasan di Stadium General setiap Rabu sore ini. Dan alhamdulillah sore hari ini Allah mudahkan untuk memulai lagi. Dan kita mulai dari pembahasan Matan Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Dan sebagaimana biasanya di majelis ini nantinya ada sesi tilawah juga ya. Sebagaimana yang sudah berlalu dari sebelumnya. Walaupun Anda lupa ya terakhir sampai ayat surah Al-Baqarah sampai ayat berapa. Nanti mungkin kalau ada yang masih ingat diingatkan ya. Baik. Kita sekarang insyaallah masuk ke pembahasan Matan Tuhfatul Atfal, salah satu matan tajwid yang berisikan kaidah-kaidah dasar yang diperlukan bagi para pembaca Al-Quran. Yang diperlukan bagi para pembaca Al-Quran. Sebagaimana diketahui, membaca Al-Quran itu sudah ada tata caranya ya. Sudah ada tata caranya sejak Al-Quran itu turun. Jadi Al-Quran Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril alaihissalam dengan tata cara membaca yang berbeda dengan pembicaraan sehari-hari orang Arab. Jadi ada tata cara membacanya. Dan tata cara membaca ini kalau tidak dipelajari bahkan oleh orang Arab sekalipun ya tidak akan bisa. Jadi seseorang yang tidak belajar tajwid, cara membaca Al-Quran yang baik dan benar, baik itu orang Arab maupun selainnya, itu nggak akan bisa. Dan akan bisa dengan mempelajarinya. Ya. Lantas apa saja yang perlu dipelajari, dan ini sering ana ulang ya. Yang paling pokok dari baca Al-Quran itu pertama dari sisi huruf ya. Yang penting jangan ketukar. Huruf itu jangan ketukar. Begitu juga harokat. Harokat dengan sukun jangan ketukar. Yang semestinya harokat jangan jadi baca sukun atau sebaliknya. Nah, untuk menguasai huruf, penguasaan huruf ini seseorang sebetulnya sudah cukup dengan mendengarkan contoh dari guru, ya. Mendengarkan contoh dari guru. Jadi kalau penguasaan huruf, kalau kita presentasikan, ya, contoh itu lebih, contoh praktik lebih dibutuhkan, mungkin 90% ya. Itu kalau per huruf. Misalnya seorang guru mencontohkan hamzah itu a, ba, ta, sa, ja. Walaupun tidak menjelaskan hamzah itu dari mana tempat keluarnya. Nah, itu tidak mengapa kalau untuk huruf ya. Jadi praktik dari guru itu lebih banyak dibutuhkan. Contoh dari guru lebih banyak dibutuhkan kalau huruf. Ada juga hal yang kedua yang dibutuhkan untuk membaca Al-Quran itu pengetahuan tentang hukum-hukum tajwid. Yang paling penting seperti pembahasan panjang pendek atau mad. Kemudian juga gunnah, mana yang harus ditahan, mana yang tidak. Kalau teori itu yakni panjang pendek, kemudian gunnah. Nah ini selain
harus dicontohkan dengan contoh yang benar, juga teori itu wajib hafal. Karena nanti akan bingung membedakan mana yang panjang, mana yang pendek. Ya. Kalau huruf, kita bisa membedakan tiap huruf itu insya Allah udah bisa. Ya. Dengan terus dicontohkan oleh guru. Tapi kalau teori yang sifatnya hukum, seperti panjang pendek, itu seperti apa tandanya, bagaimana kaidahnya, nah itu mau nggak mau harus dipelajari dan dihafalkan. Ya dihafalkan paling tidak secara umumnya. Misalnya nanti ada nun sakinah dan tanwin, ada mim sakinah, ada nun dan mim bertasydid. Cirinya seperti apa? Nah itu harus hafal. Itu harus hafal agar pas kita baca tidak ketukar-tukar, ya, tidak ketukar-tukar. Kemudian di matan Tuhfatul Atfal ini memuat hukum tersebut, yakni seputar pembahasan nun sakinah, tanwin, mim sakinah, mad, ya. Jadi pembahasan terbesar dari Tuhfatul Atfal ini tentang pembahasan gunnah, mana yang harus didengungkan, mana yang tidak. Kemudian juga mad, mana yang harus dipanjangkan, berapa kadar panjangnya. Itu yang jadi titik fokusnya. Itu yang jadi titik fokusnya, ya. Karena memang dua perkara ini orang Arab pun perlu belajar, ya. Karena sehari-hari dalam lisan Arab, dalam pembicaraannya, mad gunnah itu tidak diterapkan sebagaimana dalam bacaan Al-Quran. Kalau sehari-hari misalnya mereka bilang anta, ant, gitu aja. Tapi kalau baca Al-Quran, anta keliru kalau kita baca anta. Harus anta, ada ditahan. Ya. Nah, itu kaidah harus dipelajari oleh siapapun yang ingin membaca Al-Quran, batas kadar benar, ya, batas kadar benar, sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memudahkan kita dalam mempelajari matan yang penuh faidah ini. Ya. Jadi di majelis ini Ana akan jelaskan sedikit demi sedikit insya Allah terkait kandungan dari matan Tuhfatul Atfal, dan nanti di layar biasanya ditampilkan, kemudian nanti dicatat yang perlu dicatat, dan nanti yang perlu ditanyakan silakan ditanyakan. Tapi bisa ditampilkan matanya? Langsung ke baitnya. Baik, nah ini baitnya ya. Mungkin nanti di pertemuan berikutnya bukunya pakai yang itu aja, yang apa? Yang faidah ya, yang faidah-faidah dari matan Tuhfatul Atfal supaya ada sedikit terjemahannya ya. Baik. Kita lihat dari matan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-Nazim rahimahullahu taala, Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, muqaddimah, yaqulu raji rahmatil ghafuri dauman Sulaiman huwal Jamzuri. Alhamdulillahi musalliyan ala Muhammadin wa alihi wa man tala. Wa ba'du hadha an-nazmu lil muridi fi an-nuni wat tanwini wal mududi. Sammaituhu bi Tuhfatil Atfali an syaikhina al-Mihiyyi dzil kamali. Arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula wat thawaba. Ini bab muqaddimah ya. Bab muqaddimah dari matan Tuhfatul Atfal ini. Di sini dikatakan di bait pertama, yaqulu raji, berkata, yaqulu berkata, raji seorang yang mengharapkan rahmatil ghafuri, rahmat dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun selamanya. Siapakah yang berkata itu? Sulaiman huwal Jamzuri, yaitu Sulaiman Al-Jamzuri. Jadi di sini penulis
menyatakan beliau berharap rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tahu di sini berarti yang menulis manzumah ini, yang menulis matan ini adalah Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Beliau seorang ulama yang hidup di abad ke-12 ya, yang hidup di abad ke-12 Masehi, dan beliau dari negeri Mesir. Dan di awal beliau berharap ampunan dan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan memang ini dibutuhkan juga oleh kita semua tentang rahmat dan ampunan. Karena dua perkara ini di antara sebab yang menyebabkan kita bisa bahagia di dunia dan di akhirat. Ketika seseorang diampuni dosanya, kemudian dirahmati, dikasihani oleh Allah, dia akan mendapatkan kebahagiaan. Makanya tidak sedikit di dalam doa, dalam ibadah kita, dua perkara ini digabungkan. Kita minta diampuni dan minta dirahmati. Ya, karena seorang nggak mungkin bisa masuk surga kalau dia masih punya dosa, sehingga perlu pengampunan. Dan masuk surga itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, karena kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu bait pertama. Kemudian di bait kedua, alhamdulillahi musallian ala Muhammadin wa alihi wa man talah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pujian bagi Allah, yaitu kita menyanjung Allah karena kesempurnaannya, karena kesempurnaan dari kesempurnaan zatnya, kesempurnaan segala sesuatunya yang Allah Subhanahu wa taala miliki. Kita memuji yang disertai dengan kecintaan dan pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Musallian ala Muhammadin. Kemudian kata beliau dengan berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wa alihi, keluarganya. Keluarga di sini meliputi keluarga yang beriman kepada beliau, karena tidak semua keluarga Nabi itu beriman kepada Nabi. Wa man tala, dan para pengikutnya. Tala di sini artinya pengikut, ya. Sehingga doa kebaikan ini bukan hanya kepada Nabi saja dan kepada keluarganya, juga kepada para pengikutnya. Dan kita berharap kita semua menjadi bagian dari para pengikut Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa komitmen melaksanakan sunnah beliau, bukan hanya mengaku cinta kepada beliau, tapi kita mengikuti beliau dari perkara akidah, ibadah, muamalah, akhlak, dan selainnya. Dan para ulama menyebutkan di antara adab at-tasnif, salah satu etika dalam menulis adalah hal ini. Dimulai dengan basmalah, kemudian juga hamdalah, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti juga ada syahadat. Itu diantara adab at-tasnif, diantara adab dalam menulis sesuatu atau memulai perkataan, ya. Dan ini diterapkan oleh penulis rahimahullahu taala. Taib. Kemudian bait ketiga, wa ba'du, dan setelahnya. Wa ba'du atau amma ba'du, ini maknanya sama, ya. Dan setelahnya, yakni setelah penulis memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi, beliau ingin menyampaikan maksud dari tulisan ini apa, ya. Yang hendak ingin beliau sampaikan dari tulisan ini apa, ya. Beliau sebutkan hadan nazmu lil muridi, ya, fin nuni wat tanwini wal mududi. Kata beliau bahwasanya nazam ini, nazam itu kumpulan bait-bait, ya, yang berisi kaidah tentang ilmu tertentu dengan maksud agar mudah dihafalkan. Jadi para ulama menulis sebuah ilmu kadang berbentuk uraian, ya. Uraian deskriptif, ada juga yang berbentuk
manzumah yang disusun seperti ini, bait per bait, dengan harapan agar mudah dihafal dan lebih ringkas dan lebih mudah dihafal. Ya, kata beliau bahwasanya nazam ini lil muridi, bagi seseorang yang menginginkan, murid, bagi seorang murid, ya. Kita sudah menjadi bahasa kita, murid, yaitu pelajar, finnuni wat tanwini wal mududi, tentang pembahasan yang berkaitan dengan hukum nun, sakinah, tanwin, dan mad-mad. Jadi beliau menyebutkan nazam ini, di dalamnya akan dijelaskan pembahasan tentang ini, yakni hukum nun sakinah, tanwin, dan mad. Ya, seperti yang disampaikan tadi, perkara ini diperlukan oleh seorang pembaca Al-Quran, baik dari orang Arab maupun kita yang bukan orang Arab, mempelajari kaidah bagaimana cara membaca gunnah, dan hukum tersebut ada pada bab nun sakinah, tanwin, juga mad, panjang pendek seperti apa. Tentu di matan tuhfah bukan hanya bab ini saja yang dibahas. Ada nanti bab yang lainnya seperti hukum lam sukun, ada hukum mislain, mutajanisain, mutaqaribain. Tapi bab nun sakinah, tanwin, juga mad ini mewakili isi dari kandungan matan Tuhfatul Atfal ini. Jadi ketika ada yang bertanya, apa yang dibahas di matan Tuhfatul Atfal? Maka gambaran umumnya, matan Tuhfatul Atfal itu membahas gunnah dan mad. Gunnah dan mad. Adapun secara detail, terperinci terkait makhraj dan hukum lain yang masih tersisa, maka di sini tidak dibawakan. Seperti makhrijul huruf, sifatul huruf, tebal tipis, hukum ro, hukum waqaf, ibtida, dan lain sebagainya, maka di sini tidak dibahas, dan dibahas di buku yang lain. Taib, jadi tuhfah ini isinya seputaran bab nun sakinah, tanwin, dan mad. Kemudian kata beliau, sammaituhu bituhfatil atfali. Aku menamai buku ini, menamai nazam ini bituhfatil atfal, dengan tuhfatul atfal. Jadi beliau menyebut atau menamai buku ini dengan tuhfatul atfal. Tuhfa itu artinya persembahan, pemberian, ya. Pemberian berupa sesuatu yang baik, yang indah, yang bagus, yang bermanfaat bagi anak-anak. Al-atfal itu anak-anak. Bukan berarti ini hanya untuk anak-anak saja, orang dewasa gak perlu, bukan. Tapi yang dimaksudkan adalah ilmu bagi para pemula dalam cabang ilmu ini. Jadi siapapun yang pemula, maka masuk ke dalamnya. Karena terkadang kita usia tidak anak-anak lagi, tapi ilmu kita masih anak-anak. Dan itu tidak ada istilah telat dalam belajar, ya. Ketika kita mendapatkan sebuah ilmu atau sebab mendapatkan ilmu, maka itu barang berharga yang hilang dari kaum muslimin. Siapa yang memperolehnya, maka dia yang paling berhak terhadapnya. Taib. Jadi buku ini namanya Tuhfatul Atfal, yakni persembahan terbaik bagi para pelajar pemula. Kita jangan merasa, oh saya bukan pemula nih, saya udah mahir. Enggak. Setiap kita ini butuh ilmu dasar. Makanya di dalam dunia ilmu itu akan kokoh, akan nempel, dan akan berkembang kalau seseorang itu belajar taksiliyah, belajar dari akar, dan tadarruj, dalam prosesnya dia bertahap. Seorang yang belajar dari akar dengan proses yang bertahap, dia akan mendapatkan ilmu yang kokoh, ya. Sebagian ulama mengatakan sungguh ajaib, ya, aneh, sesuatu yang dasar tapi asing di telinga orang dewasa. Padahal sesuatu itu dasar tapi asing di telinga orang dewasa. Kenapa hal itu terjadi?
karena dia tidak perhatian terhadap sesuatu yang dasar itu di awal belajarnya. Seorang yang memulai belajar dengan perkara yang dasar, dia akan berkembang ilmunya. Tapi seorang yang tidak memulai dari dasar dalam belajar, nanti ketika dia belajar, ya, usia bertambah, dia mendengar ilmu yang sebetulnya ilmu itu dasar, tapi di telinga dia, oh ini ilmu baru ya. Padahal ilmu itu ilmu dasar. Kenapa seperti itu terasa ilmu baru? Karena dulu tidak terlewati perkara yang dasar itu. Ya. Dan ya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam ilmu apapun Allah berikan taufik untuk mempelajarinya. Dan ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala ketika seseorang diberikan taufik untuk mempelajari ilmu kapanpun, ya. Taib. Dan beliau sebutkan an Syaikhin al-Mihidil Kamali, dari guruku, ya, syekhku yang bernama Al-Mihi. Al-Mihi ini guru beliau, ya. Dan beliau sebutkan Zil Kamali, yang memiliki kesempurnaan. Kesempurnaan di sini, kesempurnaan artinya memiliki keutamaan, ya. Bukan sempurna dalam artian sesungguhnya. Karena kesempurnaan yang sesungguhnya yaitu milik Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini menunjukkan ta'zim, penghormatan seorang murid kepada seorang guru, dan menunjukkan seorang murid itu tidak melupakan kebaikan gurunya. Dan ini bagian dari adab, ya. Adab seorang murid terhadap guru diantaranya adalah al-wafa, ya. Berbalas budi kepada gurunya. Di antara balas budi selain mendoakan kebaikan juga menyebutkan kebaikan-kebaikan guru kita, ya. Jangan menjadi murid yang, mohon maaf, kurang ajar kepada guru, ya. Tidak menempatkan guru sebagaimana mestinya, ya. Karena pada hakikatnya guru itu adalah orang tua kita, ya. Kita bersikap kepada guru itu sama dengan kita bersikap kepada orang tua kita. Jadi beliau sebutkan bahwasanya ilmu yang beliau peroleh itu dari Syekh Al-Mihi, ya. Beliau sejaman dengan Al-Imam Al-Jamzuri rahimahullahu taala. Kemudian yang ke 5, kata beliau, arju bihi an yanfa'at tullaba wal ajra wal qabula was sawaba. Kata beliau, aku berharap, ya, dengan dengan nazam ini bisa memberikan bermanfaat kepada para penuntut ilmu. Ini tujuan yang baik, ya, dan tujuan yang sesuai dengan syariat. Karena di antara manusia terbaik di sisi Nabi SAW, di sisi Allah Subhanahu wa taala, adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain. Dan kita bisa bermanfaat bagi orang lain dengan banyak hal. Dan di antara kebermanfaatan yang paling awet adalah dengan ilmu. Kalaulah kita memberikan manfaat kepada orang lain dengan harta dan lain sebagainya, itu baik, ya, termasuk hal yang baik juga. Tapi kebermanfaatan yang paling langgeng itu adalah ilmu. Kita memberikan manfaat, mengajarkan ilmu, sehingga dengannya kita berharap jariyah, pahala mengalir kepada kita walaupun kita nanti wafat, ya. Jadi beliau ingin bermanfaat, ya. Dan ini semestinya menjadi cita-cita kita semua, ya. Apapun kondisi kita, profesi kita, pastikan kita berpikir bagaimana bermanfaat untuk orang lain, ya. Ada seorang yang Allah berikan sebagian dari ilmu, berikan manfaat dengan ilmu. Ada yang Allah berikan kelebihan dari sisi harta materi, berikan manfaat dengan hal tersebut. Ada yang Allah berikan kebermanfaat dengan yang lainnya, maka dia ambil peran tersebut. Karena ya nanti kita butuh, ya, butuh jariyah dari amalan kita. Mungkin kita sekarang tidak ngerasa,
tapi nanti kita butuh, baik setelah kita wafat ataupun nanti di hari kiamat, di akhirat. Kemudian beliau juga berharap wal ajra, pahala, ya, ganjaran dari buku ini, ya. Kita pun sama dalam belajar ataupun mengajar. Poin pertama yang kita harapkan itu pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bukan selainnya. Ilmu, kita berharap ya dapat ilmu, tapi jangan lupa juga berharap pahala. Sebagian orang dalam belajar itu sekedar ingin bisa saja. Setelah bisa udah titik, ingin bisa aja. Kadang tidak terpikir ingin pahala darinya, ya. Padahal mestinya berharap pahala, bukan sekedar ingin bisa saja. Karena betapa banyak atau ada orang yang hanya bisa tapi tidak dapat pahala, bahkan dapat dosa, ya, karena niat yang salah. Jadi kita atau penulis berharap pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ini mengajarkan kepada kita agar dalam beramal itu kita niatkan untuk itu. Kemudian wal qabula, diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini pun harapan kita. Bahkan Nabi Shallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita agar mengajarkan doa kepada kita agar Allah Subhanahu wa taala menerima amalan kita, ya, wa amalan mutaqabbalan. Kita berharap amal kita diterima. Dan amal itu diterima kalau niatnya benar, niatnya lurus, juga dalam pelaksanaannya sesuai. Ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang anak Adam yang berkorban, Allah menyatakan innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Allah hanyalah menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa saja, yakni yang niatnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Juga was-sawaba, juga berharap pahala, ya, ganjaran. Al-ajra was-sawaba secara umum maknanya sama. Walaupun nanti ada perbedaan, misalnya kalau as-sawaba itu pahalanya yang berlimpah, ya. Jadi ini harapan yang baik dari penulis dalam menulis buku ini, dan ini pun hendaknya harapan kita semua dalam hidup, bahkan dalam kehidupan. Kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat, karena itu merupakan manusia terbaik di sisi Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kita ingin juga pahala dari amalan kita, ingin diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan ingin mendapatkan ganjaran. Orientasi seorang muslim itu, ya. Orientasi seorang muslim itu karena dengan perkara tadi, ya, kebahagiaan, yakni surga, itu akan didapati. Kalau seorang tidak orientasi hal ini, mesti yang dia harapkan perkara yang lain, ya. Ingin sanjungan, ingin pujian, ingin dihormati, ingin mendapat kedudukan, ingin terkenal, dan lain sebagainya. Dan ini hal yang membinasakan. Walaupun kita senang dipuji, senang dinilai baik oleh orang, tapi rasa seperti itu membinasakan kita, ya. Itu seorang yang niatnya karena Allah itu nggak suka dengan perkara-perkara itu, karena akan mengotori hati, ya. Ketika kita beramal dan ada dalam diri kita ingin dipuji dan lain sebagainya, maka khawatir kita termasuk orang yang pertama kali Allah adili dan Allah lemparkan ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Taib, itu muqaddimah dari matan Tuhfatul Atfal, ya, dari bait ke-1 dan kedua, ketiga sampai kelima. Kalau kita ulang dari bait 1, ini adalah penulis, ya, perkataan penulis, yaitu Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullahu taala, yang beliau berharap rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau memuji Allah Subhanahu wa taala, bersolawat kepada Nabi, kepada keluarganya, kepada orang yang mengikuti sunnah-sunnah beliau. Kemudian beliau juga menyebutkan bahwasanya nazm ini bagi para pelajar yang ingin mengetahui ilmu tentang hukum-hukum nun sukun, tanwin dan mad. Kemudian beliau menamai buku ini dengan Tuhfatul Atfal, persembahan terbaik bagi para pelajar pemula, yang beliau dapati ilmu ini dari guru beliau, yaitu Al-Mihi, yang memiliki keutamaan, ya. Dan beliau juga berharap buku ini atau nazm ini bermanfaat bagi para pelajar, bagi kaum muslimin. Juga beliau berharap pahala diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu kurang lebih
pembahasan dari bab muqaddimah ini. Sebelum kita tilawah, barangkali ada pertanyaan, dipersilahkan. Baik, Ahsanallahu ilaik atas penjelasannya Ustadz, dan berikutnya kami berikan kesempatan barangkali ada yang ingin ditanyakan dari 5 bait yang telah dijelaskan oleh Ustadz. Silakan raise hand untuk bisa di open microphone-nya. Silakan. Ustadz, nampaknya tidak ada, dan mungkin langsung dibuka untuk sesi tilawah mungkin, Ustadz. Masih ingat Pak Arif dulu sampai ayat berapa? Oh, Allah alam. Anda juga lupa, Ustadz. Kami persilakan bagi rekan-rekan semuanya yang ingin membaca, bisa raise hand, dan kami nanti akan pilihkan beberapa peserta saja ya, untuk bisa membaca surat yang mungkin nanti dipilih oleh Ustadz. Mungkin baca surat apa Ustadz untuk sore hari ini? Sambil mengingat dulu ya. Masih nampak kita masih di Al-Baqarah, yang pasti masih di Al-Baqarah. Dan kalau tidak salah sudah lewat di juz, udah masuk ke juz 2 ya. Dan udah masuk ke ayat tentang saum juga kalau tidak salah. Iya, ada kita mulai dari insyaallah ya, dari Al-Baqarah ayat 203 aja. Surat Al-Baqarah ayat 203. Mohon dipersiapkan bagi yang ingin membaca. Anda pilihkan yang pertama Ustadz, Saudari Merli Iriani, silakan. Nanti setiap orang yang membaca ini beda-beda kadar bacaannya ya. Ada yang berapa ayat, yang 3 ayat. Nah, Ustadz, mungkin sambung ayat gitu saja. Iya, nanti misalkan orang pertama berapa ayat untuk disambungkan. Baik, silakan. Silakan, tadi yang dipanggil siapa? Terdengar Ustaz? Afwan, suara anak. Suaranya belum terdengar. Terdengar. Ya, Assalamualaikum. Kecil banget suaranya ya. Oh, kecil ya? Biasanya pakai headset kalau kecil. Sudah terdengar Pak Ustaz? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kecil banget tapi suaranya. Oh gitu Pak Ustaz. Ini memang Anda nggak bisa pakai headset ini. Terdengar Pak Ustaz? Baik, mungkin ini ya diganti untuk peserta berikutnya ya, karena keterbatasan waktu, dan kami alihkan kepada saudara Abu Abdullah. Dan untuk rekan-rekan yang lain, mohon untuk dimatikan dulu mikrofonnya agar tidak mengganggu peserta yang lain. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Oh, Masya Allah. Akhwat ternyata. Baik, silakan. Afwan Pak, pakai HP suami. Nah, silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Huruf ain jangan tebal ya. Ma'dudat. Oh, nah Ustaz. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Aywa.
Faman Fama, ta'ajjal. jangan fameng. Fama. Famang, maknya jangan me. Fama. Oh, nah Ustaz. Faman ta'ajjala fi yawmaini fala ithma alaihi wa man ta'akhkhara fala Ta'akhkhara. Ta'akhkhara. Kho sama ro ditebalkan. Faman wa man ta'akhkhara. Ta'akhkhara. wa man ta'akhkhara Ta'akhkhara. Tebelin kho sama ro. ta'akhkhara wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi. Sambung. Fala isma alaihi liman ittaqa. Berhentinya di liman ittaqa. Oh, nah Ustaz. Wa man ta'akhkhara fala ithma alaihi liman ittaqa. Wattaqullaha wa'lamu. Ain jangan tebal. Wattaqullaha wa'lamu kan wa. Ya. Oh, nah. Wattaqullaha wa'lamu. Gitu Ustaz. Ayo. Wattaqullaha wa'lamu annakum ilaihi tuhsyarun. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Wa fiki barakallah. Syukran jazakallah khaira Ustaz. Baik, Assalamualaikum. kami persilakan berikutnya Tami Bakhrul Razi, silakan. Baik. Silakan Akhi. Baqarah ayat 204. Assalamualaikum, udah terdengar suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada. Al-Baqarah 4. Tidak bisa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu. Yu'jibuka. Ainnya dijelaskan yu'jibuka. Wa minan nasi man yu'jibuka qawluhu fil hayatid dunya wa yushhidullah ala ma fi qalbihi wa huwa aladdul khisam. Wa idza tawalla sa'a Tasydid lamnya. Wa idza tawalla. Wa idza tawalla sa'a fil ardi liyufsida fiha wa yuhlikal harsa wan yuhlikal harsa wa yuhlikal harsa wan nasl. Wallahu la yuhibbul fasad. Baik, barakallahu fiik. Fiikum barakallahu Ustaz. Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Baik, berikutnya Saudari Laila Alvita, silakan. Naam, assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idza qila lahu taqillaha akhazathul izzatu bil ithm. Fahasbuhu jahannam wala bi'sal mihad. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a Goin jangan masuk hidung. Jangan masuk hidung.
Nah, Ustaz. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء jangan masuk hidung. Ustaz. Wa minan nasi man yashri nafsahu ibtigha'a mardatillah wallahu ra'ufun bil ibad. Baik, barakallahu fiik. Wafik barakallah Ustaz. Baik. Lanjut Ustaz. Ya, lanjut. Silakan Ukhti Isna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Soalnya 2 harokat ya. Syaitonir rajim. Jangan syaiton. 2 harokat ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina Ayyuha. Di tasydid ya-nya. Ya ayyuha. Ayyuha. Ya ayyuhalladzina amanu dakhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati Tattabi. B-nya jangan jadi B. Wala tattabi'u. Tattabi'u. wa la tattabi'u khutuwati B-nya masih B. B, bukan B. wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Jangan masuk hidungnya. Syaitan. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum. Ngadu. Ain jangan nga. Tapi jangan masuk hidung ain. Wala innahu lakum bukan nga. Jangan dari hidung ambilnya. Nanti ditutup hidungnya. Kalau suara nggak keluar berarti masuk hidung. Innahu lakum aduwwum mubin. Baik, cukup. Cukup ya. Selanjutnya. Baik, Ya. berikutnya Ummu Hansa, silakan. Afwan, Fika Alifia, silakan. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ana jelas? Ada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in zalaltum min ba'di ma ja'atkumul bayyinatu fa'lamu annallaha azizun Annallaha lam tebal. Fa'lamu annallaha Fa'alamu annallaha azizun lam bukan anallah. Jangan masuk hidung. Annallaha. Fa'lamu annallaha. Fa'alamu annallaha azizun hakim. Hal yanzuruna illa Tahan dulu. Hal yanzuruna
hal yanzuruna illa Jangan kecepatan gunanya. yanzuru Yang zuruna. Kadar guna itu tahan dulu, jangan kecepatan. hal yanzuruna illa an ya'tiyahumullahu fi dhulalin Pakai dho. fi Fi dhulali. dhulalin fi dhulalin Itu zal. Bedakan ya, zal sama dho. Dho kalau tidak tebal jadi zal. Dan itu merubah huruf. Fi dhula. fi dhula Dhula. dhu dhu Bukan zu. Dhu. dhu fi dhulalin minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal amr Wa qudiya. Dhad tebal. qudi wa qudiyal Wa qudiya. wa qudiya Hmm. wa qudiyal amr wa ilallahi turja'ul Tur tebal. Wa ilallahi ra tebal. wa ilallahi turja'ul umur. Baik, barakallahu fiik. Wa fiki barakallah. Jazakallah khairan Ustaz. Welcome. Terus? Baik, berikutnya Ummu Kansa, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Salbani Isra'ilakum atainahum. Bukan kum, kam. Paham. Kam, bukan kum. Kam. Afan. Salbani Isra'ilakam atainahum min ayatim bayyinat. Enggak panjang. Bayyinah. Ya afan. Bayyinah. Wa may yubaddil ni'matallah Wa may yubaddil. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma Enggak mim bo, jangan jadi bo. Ba'di. Wa may yubaddil ni'matallahi min bukan mim bo. Mimba. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Fa'nya pendek. Fa inna Allah wa man yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa inna Allah. Fa inna, bukan fa, jangan dipanjangin fa-nya. Wa may yubaddil ni'matallahi min ba'di ma ja'athu fa innallaha syadidul iqab. Baik, barakallahu fiik. Selanjutnya. Baik, silakan Ukhti Siti Meisha, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Zuyyina lilladzina kafarul hayatud dunya wa kafaru. Ya, Ustaz. Zuyyina lilladzina kafarul hayata Zuyyina lilladzina kafaru hayatud dunya wa yaskharuna minal ladzina amanu walladzina taqaw fawqahum yawmal qiyamah
Wallahu yarzuqu man Allahu yasha. ya-nya jangan di yo. Wallahu yarzuqu. Wallahu yarzuqu. Wallahu yarzuqu man yasha'u bighairi hisab. Baik, barakallahu fiik. Karena ya, Selanjutnya. Ustaz. Amin. Baik, berikutnya Saudari Reni Nurhayati, silakan. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kana an-nasu ummatan wahidah. Fab'atsallahu Disambung aja, disambung. Fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum Jangan langsung disambung-sambung gitu ya. Wakop itu mulai bakop di sana mulai dari sana itu clear ya. Baik Ustaz. Iya. Wa Fab'atsallahu an-nabiyyina Fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin sambung. Wa munzirina wa anzala ma'ahumul kitab. Fab'atsallahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirina wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq Wa anzala ma'ahumul Ain kitaba. jangan ambil dari hidung ya, ain jangan ma'a. Ain itu dari tengah tenggorokan, bukan dari hidung. Baik Ustaz. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi kasrah qaf. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainahum Bukan haqqi. bil haqqi liyahkuma Jangan baik. Enggak ada qalqalah, kalau harakat tuh enggak ada qalqalah. Bil haqqi biasa aja, haqqi. bil haqqi. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqqi liyahkuma bainan nasi fima ikhtalafu fihi. Tebal ya. Fima ikhtalafu fihi. Fima ikhtalafu fihi. Fima ikhtalafu fihi. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuh. Wa ma ikhtalafa fihi. Itu tipis, masih tipis. Tebelin ya. Tebal itu suara penuh di mulut. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina. Wa ma ikhtalafa fihi illa alladhina utuhu min ba'di. Dua harakatunya. Utuhu min dua juga. Utuhu min ba'di ma ja'atuhumul Tak enggak bayyinah. mantul, enggak ja'at. Tak enggak mantul. Utuhu min ba'di ma ja'atuhumul bayyinah. Tak, jangan jangan mantul tak.
إلا وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما jangan ja'at tak enggak mantul. وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات Min ba'di ma apa sih? min ba'di ma Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan Goin enggak mantul, enggak bage, goin enggak mantul. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum baghya bukan bage. Goin tidak mantul. Min ba'di ma ja'atuhumul bayyinatu baghyan bainahum fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi Kho, hanya yang jadi kho. Minal haqqi. minal haqq fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidnih Dal enggak mantul ya, enggak biidni, biidni. fahadallahu alladhina amanu limakhtalafu fihi minal haqqi biidnih wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Baik, diperhatikan ya, yang pantulan dan sebagainya jangan banyak yang mantul. Baik, selanjutnya. Baik, berikutnya Ummu Yusuf, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Am hasibatum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladzina khalau Walamma ya'ti. Aywa. walamma ya. Aywa, terus walamma. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu Hatta yaqula ar-rasulu hatta yaqula ar-rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrallahi qarib. Baik, barakallahu fik. Silakan selanjutnya. Syukran Ustaz. Baik, berikutnya Saudari Merli Iriani sudah bisa, silakan. Mikrofonnya udah jelas nggak nih? Assalamualaikum Pak Ustaz. Nah, masih kecil ya suaranya ya. Terus feedback ini kayaknya. Oh, ini di mana ya kendalanya? Padahal Ini menggunakan dua perangkat apa gimana nih? Ana satu perangkat Pak Ustaz. Ayo, jauh banget kayaknya. Atau mungkin nggak pakai headset dulu, mungkin langsung aja menggunakan perangkatnya langsung. Coba dicopot aja headsetnya. Sudah Pak Ustaz? Sudah terdengar? Sudah jelas? Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Lo enggak kedengeran. Kecil banget Ustaz. Terus ada ini, ada feedback yang paling itu. Iya, ada feedbacknya ini. Qadarullah, mungkin Ibu Nah, pekan berikutnya ya dicoba. sip. Anda geser ke Ukti Wardah, silakan. نعم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. Baik, Masya Allah, barakallahu fiik. Anak kira cukup ya untuk hari ini. Insya Allah yang belum bisa di pekan berikutnya. Dan Anda sampaikan kepada yang menyimak ya, baik ikhwan maupun akhwat. Insya Allah majelis kita ini rutin, insya Allah setiap Rabu di jam yang sama dengan pola belajar yang sama, sehingga bagi yang ingin mengambil faidah silahkan. Dan Ana juga menasihatkan kepada semuanya, kalau tidak ada uzur yang betul-betul mendesak, jangan live di tengah dars ya. Ini bagian dari kurangnya adab ya. Sebelum majelis ditutup, kalau tidak ada uzur yang mendesak, kita tidak keluar dari majelis. Itu keberkahan ilmu ada dengan kita menjaga adab. Jadi Ana sarankan kepada semuanya ketika masuk di majelis dan memang kita berniat untuk istifadah, sebelum majelis ditutup secara resmi oleh guru atau oleh MC, Ana sarankan untuk setiap ya, untuk tetap mendengarkan, karena kita belajar bagaimana mendengarkan juga ya. Dan di sana insya Allah ada keberkahan ilmu. Barakallahu fikum.